Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngalamin hal ini? Udah niat banget nabung buat masa depan, udah punya rekening khusus untuk dana darurat, bahkan sengaja nggak disentuh biar aman. Tiba-tiba rekeningnya malah diblokir. Rasanya pasti campur aduk kan? Dan ini tuh lagi ramai banget dibahas belakangan. Soalnya ada kasus pemblokiran rekening dorman alias rekening nganggur yang dilakukan sama lembaga intelijen keuangan kita, yaitu PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Banyak orang langsung panik, takut, bahkan mulai mikir, duh, masih aman nggak sih nabung di bank? Atau mending tarik semua aja sekalian nih dari rekening. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng soal gimana cara menyikapi kasus ini dengan realistis tanpa gegabah. Kita bakal bahas langkah-langkah penting yang perlu dipikirin sebelum mutusin mau mindahin atau nutup rekening. Bahkan kita juga akan masuk ke pembahasan opsi-opsi alternatif penyimpanan uang selain di bank. Tapi, supaya nggak buru-buru ambil kesimpulan, pertama-tama kita pahami dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud rekening dorman? Jadi gini, rekening dorman atau rekening tidak aktif itu adalah tabungan atau giro yang udah nggak ada aktivitas sama sekali, enggak ada setoran, enggak ada penarikan, enggak ada transfer, enggak ada pembayaran selama periode tertentu. Biasanya sih rentangnya antara 3 sampai 12 bulan, tergantung kebijakan banknya. Nah, kalau rekening kalian masuk kategori dorman ini, PPATK punya kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 buat menghentikan sementara transaksi di rekening itu. Katanya sih, ini langkah pencegahan biar rekening dorman enggak dipakai untuk hal-hal ilegal kayak jual beli rekening, pencucian uang, atau transaksi gelap lainnya. Dan kalau kalian bertanya-tanya, terus uangnya diapain? Diambil negara, hilang? Enggak kok. PPATK udah jelasin kalau dana di rekening nasabah enggak mereka ambil. Cuma transaksi sementara dinonaktifkan. Tujuannya melindungi sistem keuangan dan hak nasabah juga. Jadi bukan berarti uangnya lenyap. Nah, kalau udah tahu konteksnya, sekarang kita bisa lihat dengan kepala dingin. Emang sih kejadian rekening diblokir mendadak itu bikin kaget, apalagi kalau itu rekening dana darurat yang sengaja jarang dipakai. Tapi, hati-hati ya, jangan sampai rasa panik bikin kita ambil keputusan terburu-buru yang malah nyusahin diri sendiri. Sekarang pun sebenarnya PPATK udah mulai membuka lagi sebagian rekening dorman yang sempat diblokir. Kalau rekening kalian masih terblokir, ya tinggal urus ke bank untuk pengaktifan kembali. Jadi bukan kasus habis sudah, masih ada solusi resmi dan prosedural. Nah, yang penting jangan langsung tarik semua uang atau tutup rekening. Karena kalau itu dana darurat dan kalian tarik semua jadi cash, bisa-bisa malah enggak liquid. Misalnya pas lagi butuh cepat buat bayar rumah sakit atau perbaiki kendaraan, malah repot sendiri. Belum lagi kalau ditaruh di rumah atau diubah ke emas fisik, proses cairnya enggak secepat gesek ATM. Plus, kalian bisa kehilangan potensi bunga atau return dari bank. Dan jangan lupa nyimpen cash di rumah itu rawan. Bisa hilang, dicuri, atau tanpa sadar kepake sedikit-sedikit sampai habis. Makanya, lebih bijak kalau kita sabar ikuti prosedur sambil pantau info resmi dari bank dan PPATK. Kalau kita tarik pelajaran, kasus ini nunjukin betapa pentingnya diversifikasi simpanan. Jangan semua uang ditaruh di satu tempat. Misalnya punya rekening khusus transaksi harian dan satu lagi buat simpanan atau dana darurat. Tapi ingat, dua-duanya harus tetap ada aktivitas minimal. Contohnya gampang kok, transfer antar rekening sendiri walaupun cuma 10.000. Atau top up e-wallet dari rekening itu meskipun cuma 20.000. Bisa juga bikin auto transfer dari rekening gaji ke rekening simpanan tiap bulan, meski nominalnya kecil kayak 25.000. Kalau kalian enggak nyaman semua uang di bank, bisa sebarkan ke beberapa tempat yang aman dan terukur. Misalnya sebagian kecil tetap di bank, sebagian lagi di reksadana pasar uang atau tabungan emas digital. Intinya bukan lari dari bank, tapi bikin simpanan jadi lebih aman dan fleksibel. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang lagi banyak muncul. Perlu nggak sih mindahin simpanan dari bank atau bahkan nutup rekening? Kalau iya, apa yang harus dipertimbangkan? Pertama, tujuan dana simpanan. Tanya diri sendiri, uang ini buat apa? Kalau buat dana darurat, berarti harus ada di tempat yang liquid, bisa dicairkan kapan saja. Kalau buat tabungan jangka panjang, bisa pilih instrumen yang pencairannya enggak secepat ATM, asal aman dan enggak bikin stres. Kedua, risiko dan keamanan. Nggak ada tempat simpan uang yang 100% aman.
Di bawah bantal pun bisa hilang, dicuri, atau kepake. Bank masih dilindungi LPS dan diawasi OJK dan BI. Kalau pindah uang cuma karena panik, kalian bisa malah masuk jebakan baru, misalnya investasi bodong. Ketiga, kemudahan akses. Pindah ke emas fisik atau obligasi misalnya, memang aman, tapi pas butuh cepat malah ribet. Ada masa tunggu, harga jual naik turun, dan bisa makan waktu. Keempat, legalitas dan perlindungan konsumen. Sebelum taruh uang di platform lain, pastikan terdaftar di OJK, BI, atau Bapepti. Apakah ada sistem pengaduan? Apakah transparan soal risiko? Jangan sampai lari dari risiko A, malah masuk risiko B yang lebih bahaya. Kalau bicara alternatif simpanan selain rekening bank, opsinya banyak, tapi enggak semua cocok buat semua orang. Yang pertama, emas fisik. Nilainya stabil, tahan inflasi, tapi butuh tempat simpan aman. Cocok buat jangka menengah, panjang, bukan darurat. Yang kedua, tabungan emas digital. Lebih praktis, bisa mulai kecil, bisa dicairkan ke rupiah atau dicetak emas. Pastikan platform resmi aman. Yang ketiga, reksadana pasar uang, liquid, return lebih tinggi dari tabungan, risiko rendah. Cocok buat dana darurat, tapi tetap ada fluktuasi kecil. Yang keempat, e-wallet. Praktis buat dana harian, tapi ada batas saldo dan keamanan digital harus dijaga. Yang kelima, SBN Retail. Aman karena diterbitkan pemerintah, return tetap atau floating, tapi ada tenor 2-6 tahun. Cocok buat tabungan tujuan tertentu. Yang keenam, cash di rumah. Aman untuk darurat sangat mendesak, tapi risiko hilang besar. Simpan secukupnya saja. Intinya, kita semua perlu sabar dan pakai kepala dingin. Cek fakta, atur strategi, dan jangan ambil keputusan cuman karena panik. Semoga rekening yang diblokir tanpa masalah bisa cepat aktif lagi. Dan kita juga perlu terus memantau kebijakan pemerintah soal ini. Oke, segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya.